Aba ya Bapa, hanya kepadamu kami berserah Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang maha baik, Allah kami satu-satunya pribadi yang mencintai dan mengasihi kami dengan cinta yang tulus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu pada hari ini yang melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 10 September 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Dan hari ini kembali firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim. Shalom, shalom, shalom. Ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Amin. Ya, silakan Bu Jim. Ya, pada pagi hari di Amerika, ya, kan saya sedang di Amerika sekarang, dan sore hari di Indonesia kita bersama-sama beribadah di dalam doa pagi. Ya, berkat Tuhan menyertai kita. Tema pagi hari ini adalah berani merobek daging kita berkeping-keping. Saudara, kenapa saya katakan kita harus berani merobek daging kita berkeping-keping? Karena daging kita sering menghalangi kita untuk kita bisa sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Untuk kita bisa sungguh-sungguh merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara, rasa lapar dan haus akan firman dan hati yang mencintai Tuhan, seringkali dua hal tersebut dilupakan di dalam segala aktivitas doa dan ibadah yang kita lakukan. Pertemuan ibadah dan doa hanya menjadi satu tuntutan keagamaan belaka, bahkan menjadi wadah untuk mendapatkan kebutuhan pribadi yang selama ini kita inginkan dari Tuhan. Tanpa ada rasa lapar dan haus akan firman, tanpa ada rasa hati yang mencintai Tuhan. Sehingga tidak heran pada akhirnya daya juang kita dalam mengejar, mencari Tuhan mengalami penurunan yang drastis. Mengalami penurunan yang luar biasa.
Zaman Tuhan yang kita butuhkan jadi sangat bergantung kepada siapa yang berkhotbah, siapa yang memimpin pujian, siapa yang memimpin doa. Tentu hal itu tidak salah sepenuhnya. Sebab sudah sewajarnya seorang pemimpin bisa mengantarkan jemaat mengalami zaman Tuhan. Tapi dari pihak kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh pasif. Kita harus memiliki sikap yang tepat. Yaitu yang pertama, harus memiliki hati yang haus dan lapar akan realita Tuhan dan firman-Nya. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya percaya setiap kali kita datang dalam ibadah, dengan membawa hati yang haus dan lapar akan firman, serta realita kehadiran Tuhan, maka dengan sangat cepat kita akan langsung mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Berapa banyak orang yang kebaktian di gereja, tetapi dia tidak mengalami sesuatu setelah dia pulang dari gereja. Karena apa? Karena dia tidak membawa hati yang lapar dan haus akan firman. Saudara, kita tidak perlu lagi kalau kita membawa hati yang lapar dan haus akan firman, kita tidak perlu lagi didorong-dorong untuk menyembah Tuhan. Ya, kita harus meresponi Tuhan, kita harus tepuk tangan, kita harus dorong-dorong. Tapi kita otomatis dengan sendirinya kita bisa merasakan langsung hadirat Allah. Kenapa haus akan dan lapar akan kebenaran itu menjadi semakin surut dalam kehidupan orang percaya? Hal itu disebabkan karena faktor keberatan hati yang tidak kita waspadai. Berbagai konflik batin yang menyusup masuk dalam hati kita. Kebencian, kemarahan, kekesalan, kekecewaan mulai dianggap biasa, lumrah dengan alasan apapun. Apalagi di tengah-tengah kondisi dunia yang terus bergejolak, tekanan-tekanan atmosfer dunia yang kita mulai jadi terbiasa untuk membenci. Dan hal ini sifatnya dari apa kata orang. Saudara, mau tidak mau kita harus mendisiplin hati kita. Tidak ada cara lain, robek dagingmu berkeping-keping. Isi dengan firman Tuhan. Pikirkan yang mulia, Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semuanya itu yang baik, yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Tanpa ada kerinduan yang sungguh-sungguh kita tidak bisa melihat Allah, saudara. Karena Allah itu ada roh dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Daud berkata, seperti aku merindukan sungai yang berair. Apa yang disebut sungai berair? Sungai yang berair itu adalah Tuhan. Tuhan adalah sungai yang berair yang tidak pernah kering. Dan itu yang dirindukan oleh Daud. Saudara, kita harus memiliki sikap hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang kedua, kita memiliki sikap hati yang ngotot untuk alami zaman Tuhan. Kehadiran Tuhan setiap hari. Tidak peduli apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli, tapi kita mau fokus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Responi firman dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Serta memastikan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut sang penyampai firman yang terlewatkan dalam hidup kita. Kita harus benar-benar fokus sikap hati dari pribadi yang tahu dan pasti
bahwa apapun yang kita alami di dalam hidup ini, yang kita butuhkan hanya kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Inilah kunci dari segala perubahan mujizat. Dan apapun yang sedang kita alami, itu yang kita butuhkan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ini penting. Yang ketiga, setiap hari jadilah pribadi yang memiliki sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi jangan berhenti berdoa dan menyembah sebelum Tuhan berfirman. Pokoknya tiap hari kita harus mencari Tuhan sebelum kita beraktivitas. Maka dari kita, dari diri kita akan membawa bobot ilahi dalam batin kita yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi perhatikan kondisi hati kita. Terutama hati yang haus dan lapar akan Tuhan serta firman-Nya. Sebab karena tekanan kehidupan di hari-hari ini, ada banyak orang yang datang pada Tuhan bukan karena haus dan lapar akan pribadi Tuhan, melainkan karena desakan kebutuhan hidup lahiriah, permintaan pertolongan untuk Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah. Itu yang menjadi motivasi kita datang pada Tuhan, bukan satu kerinduan yang haus dan lapar. Di satu sisi lainnya ada orang-orang yang merasa tidak perlu datang pada Tuhan karena memasuki kehidupannya mapan. Sudah tidak merasa perlu Tuhan, saudara. Saudara, keberadaan Tuhan hanya dianggap sebagai pribadi spesialis yang mengurus masalah hidup sehari-hari, yang seringkali disebabkan oleh diri kita sendiri yang tidak taat akan firman. Kita menghadapi masalah dan kita datang pada Tuhan untuk mencari pertolongannya. Tentu tidak salah untuk datang pada Tuhan dengan kondisi apa adanya dan merupakan langkah yang tepat. Sebab dia adalah pribadi yang setia walaupun kita tidak setia. Dia sanggup mengubah keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita perlu kembali ke hati nurani yang murni. Adalah kehausan akan Tuhan. Senantiasa itu menjadi satu hal yang bergelora dalam batin kita. Dan hal ini mesti kita konsentrasi dalam kehidupan kita. Mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan, akan keberadaan Tuhan, itu akan sangat nyata. Tiap kali kita memanggil nama Tuhan, kita berseru. Saudara, kita tahu Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Dia akan menjawab setiap kita. Karena itu tadi saya katakan Daud selalu berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Allah. Saudara, masalahnya dunia ini selalu mengikis kehausan kita akan pribadi dengan Tuhan. Berbagai kesibukan yang ada mengikis kita untuk kita tidak datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dunia seolah berhasil menanamkan di bawah alam sadar kita bahwa hal lain yang lebih penting yang kita kejar daripada kehadiran. Banyak hal lain yang penting yang mesti kita kejar yang lebih daripada kehadiran Tuhan. Padahal kita tahu bahwa bersama Tuhan, Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dunia selalu mencetak pikiran manusia untuk sungguh-sungguh mengejar hal-hal lahiriah. Dunia memang mendidik, mengajar, membesarkan manusia dengan atmosfer yang bertujuan melahirkan orang-orang yang sangat manusiawi,
mengejar hal-hal yang lahiriah dengan segenap hati. Dunia mengajarkan kita, mencetak hati kita untuk semakin menyimpan kekesalan, kebencian, kemarahan. Maka akibatnya kita semakin terpenjara di dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Saudara, itulah cara kerjanya dunia. Saudara, saya ada membuat sebuah gambar, saudara. Dan apakah ini bisa dilihat? Inilah keadaan sikap hati kita. Bisa dilihat enggak? Kok enggak bisa dilihat ya? Nggak bisa Bu Jim, karena Bu Jim pakai virtual background. Oh ya, gitu ya, enggak bisa ya. Ya udah. Sikap hati kita ini, saudara, itu seperti bulat demikiannya. Seperti galon lah, seperti galon. Saudara, seberapa bisanya kita diisi dengan firman Tuhan, dengan air kehidupan, itu tergantung dari kita. Kalau saudara isi hati kita ini 3/4 sudah diisi dengan hal lain dari dunia. Saudara, kita melihat TV, kita melihat media, sosial media, TikTok, yang sungguh-sungguh itu sangat membuat kita fun. Kita diisi oleh hal dunia 75%, 80% dari bangun tidur sampai kita mau tidur malam. Kita pegang gadget kita isi. Saudara, maka kita akan diisi oleh airnya kehidupan Tuhan. Itu tinggal 20, 15 atau 10%. Dan di dalam keadaan demikian, kita malam tidur mau menyembah Tuhan. Bisa masuk enggak? Enggak bisa. Saudara, space untuk Tuhan itu sudah enggak ada, saudara. Saudara, dan akhirnya kita sungguh-sungguh mengejar apa di dalam dunia, saudara. Saudara, bahkan ketika orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup yang ekstrim bagi Tuhan, saudara, itu kadang-kadang dikucilkan, dikatakan aneh, terlalu ekstrim, terlalu rohani. Kita masih di dunia, ya, dicubit dagingnya masih sakit. Itu perlawanan dari dunia. Dunia ini ingin menekan dan membunuh rasa haus dan lapar kita akan pengenalan. Namun, saudara, kita belajar dari Paulus. Paulus menerobos tembok-tembok dan sekat-sekat yang dibangun oleh dunia ini. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Dia menerobos apa yang ada di tembok-tembok dunia yang dibangun, diterobos oleh Paulus. Filipi 3 ayat 8 sampai 11, saudara kalau baca. Bahwa dia anggap rugi semuanya karena pengenalan akan Kristus Tuhan kita lebih mulia daripada semuanya. Karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya. Semuanya karena pengenalan akan Tuhan. Dia anggap semuanya di dunia itu sampah supaya dia memperoleh Kristus. Saudara, dan dia berkata, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yang dikehendaki, yaitu mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematian, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari orang. Dan ini saatnya kita menunjukkan arah kehidupan yang frontal, berada dalam dunia selama ini tawarkan. Kita mau mengejar pengenalan akan Tuhan. Memang dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan waktu, tenaga, daya fokus kita kuat untuk menggali firman, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi itulah jalan satu-satunya yang mesti kita lewati. Tidak ada cara lain.
itulah jalan yang harus kita tempuh dengan sungguh-sungguh. Sebab melalui jalan itulah jalan yang pasti untuk kita alami perjumpaan dengan Tuhan yang nyata. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, apapun yang terjadi, kegoncangan apapun terjadi, tidak menakutkan kita, tidak mengecewakan kita, karena kita tahu di tengah-tengah goncangan apapun, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu satu kepastian. Seperti kemunculan fajar yang tidak pernah terlambat. Seperti datangnya hujan akhir yang sangat melimpah. Itulah gambaran kehadiran Tuhan yang pasti kita alami. Hati yang haus akan Tuhan merupakan satu yang penting yang harus kita jaga dalam hidup kita. Kalau kehadiran Tuhan itu mengisi hati kita, saudara, karena kita ini bait Allah, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Kita mengalami merdeka, saudara. Kita mengalami merdeka, bisa berhubungan dengan Bapa, intim dengan Bapa, saudara. Otomatis memunculkan, saudara, bahwa kita ini mempunyai bobot rohani yang luar biasa. Ada aliran doa, penyembahan, suatu suasana hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pikiran yang bersih, keinginan-keinginan yang benar, saudara. Jaga suasana hati kita. Kalau dunia terus mengiang-iang di hati kita, pikiran kita, maka izinkan, kondisikan firman Tuhan lebih terngiang-iang, lebih keras. Dan ucapkan firman itu, deklarasikan firman itu di dalam hati kita, maka otomatis kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita yang bersumber dari Roh Kudus. Tidak ada lagi suara-suara lain yang mengganggu pikiran kita. Sebelum kita menjadikan Kristus penguasa tunggal dalam hidup kita, sungguh-sungguh keakuan kita ini akan berkuasa. Dosa itu jadi memiliki kuasa dalam hidup kita sebelum kita menjadikan Kristus penguasa tunggal. Maka keakuan kita ini akan terus muncul, saudara. Seperti yang dikatakan Roma 7 ayat 21 ayat 24. Aku dapati hukum ini, jika aku mau berbuat apa yang baik, yang jahat selalu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan akal budiku, membuat aku menjadi tawanan-tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuh. Aku manusia, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, hanya seorang dengan kesadaran penuh yang menyerahkan Kristus sebagai fokus kehidupan kita. Saudara, syukurlah pada Allah. Kalau dulu kita adalah hamba dosa, tapi sekarang kita dimerdekakan menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara, untuk tujuan itu kita harus bisa berani merobek daging, merobek dosamu hingga berkeping-keping. Karena kita tahu kalau kita mempunyai kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, dengan adanya Kristus dalam hidup kita, maka jalan untuk selalu berkemenangan atas iblis, dosa, dan maut telah terbuka lebar. Saudara, ayo kita jadikan Kristus sungguh-sungguh sesuatu yang benar-benar fokus di dalam kehidupan kita. Jagai kehidupan kita, hati yang tahir, yang terus mendoakan, memperkatakan firman, yang sungguh-sungguh ada dalam batin kita. Ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Allah dan melihat Allah. Amin. Kita berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Bukan haus akan apa di dunia.
Karena di dunia ini kan sementara. Tapi kalau kita haus akan lapar akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu yang menuntun kita. Karena firman ini pelita bagi kaki kita. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kesulitan. Untuk semua yang sedang bekerja, mengalami krisis-krisis, tidak perlu takut. Saudara, ayo kita cari Tuhan, jadikan dia fokus dalam hidup kita. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru buat kita. Anak-anak sekolah, Tuhan pimpin, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Maka kita percaya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan kita sambut berkat Tuhan setiap hari dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.